Selamat siang Pak, saya Melda Elisma Banu, NIM 151180008. Di sini saya akan menjelaskan tentang asilasi senyawa aromatik. Asilasi senyawa aromatik. Pada reaksi yang pertama, untuk mendapatkan elektrofilik gugus alkil, yang saya gunakan di sini yaitu pentil bromida. Maka dikatalisis pentil bromida ini dengan AlBr3. Kita lihat yang pertama, antara Al dengan Br adanya perbedaan keelektronegatifan, di mana Br lebih elektronegatif daripada Al sehingga elektronikatan cenderung ke Br. Br menjadi parsial negatif, Al menjadi parsial positif. Kemudian Br yang kedua juga sama, cenderung ke Br sehingga Br menjadi parsial negatif, Al menjadi parsial positif. Yang ketiga juga sama, elektronikatan cenderung ke Br, Br menjadi parsial negatif, Al menjadi sangat-sangat parsial positif. Kita lihat yang berikutnya yaitu pentil bromida. Di sini terdapat gaya kolom dari C nomor 5 ini ke C nomor 4, sehingga terjadi penumpukan elektron pada C nomor 4 ini, menyebabkan ikatan tidak stabil antara C dengan C dan juga C dengan Br. Yang lebih tidak stabil yaitu C dengan Br, sehingga antara C dengan Br ini terjadi pemutusan ikatan ke Br, ikatan putusnya ke Br, Br menjadi min, C-nya menjadi positif. Kemudian kita lihat Al plus ini, plus pada Al ini akan berikatan dengan Br ini, Br min, sehingga hasilnya yaitu pentil bromida ditambah dengan AlBr4, sehingga elektrofilik di sini yaitu pentil bromida. Kita lihat pada mekanisme yang kedua, di mana saya menggunakan senyawa aromatik asam salisilat. Di sini saya beri penomoran dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Kita lihat kita lihat gugus OH ini. Pada gugus OH ini merupakan gugus pengaktif karena adanya perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H sehingga elektronikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, H menjadi parsial positif. Kemudian karena O ini menjadi parsial negatif sehingga ia mampu mendonorkan elektronnya masuk ke C aromatik, sehingga pada C aromatik ini menjadi parsial negatif. Kemudian parsial negatif pada C nomor 1 ini akan terpolarisasi ke C yang paling dekat, yaitu C nomor 2, C nomor 6, dan juga C nomor 4, karena dilihat dari sisi parah, sehingga C nomor 4 ini merupakan, C nomor 4 ini juga menjadi parsial negatif. Kemudian kita lihat di sini lagi gugus COOH merupakan pendeaktif karena di sini ada rangkap 2 antara C dengan O, di mana elektron ikatan cenderung ke O karena O lebih elektronegatif daripada C sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, C menjadi parsial positif. Kemudian antara O dengan H ada juga perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif, H menjadi parsial positif. Kemudian selanjutnya parsial positif pada C ini akan menarik elektron keluar dari inti aromatik, sehingga di sini C nomor 6 ini menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 6 ini akan mengganggu ikatan, akan terpolarisasi ke C yang paling dekat dengan C nomor 6 ini, sehingga terpolarisasinya ke C nomor 1 dengan C nomor 5. Kemudian dengan C nomor 3 karena dilihat dari sisi parahnya, sehingga C nomor 1, 5, dan 3 juga menjadi parsial positif. Kemudian dilihat dari sisi hambatan luarnya, C4 ini yang memiliki hambatan ruang paling kecil, sehingga terjadi substitusi elektrofilik pada C nomor 4 ini, sehingga di sini elektrofilik akan berikatan sementara dengan C nomor 4. Kemudian selanjutnya antara C dengan elektrofilik atau pentil bromida ini adanya kecenderungan ke pentil bromida atau elektrofilik ini, sehingga C nomor 4 ini menjadi
sangat parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 4 ini akan mengganggu ikatan akan mengganggu ikatan antara C nomor 3 dengan C nomor 4, C nomor 4 dengan C nomor 5. Namun yang lebih tidak stabil yaitu C nomor 4 dengan C nomor 3. Sehingga ikatan P-nya putus ke C nomor 4. C nomor 4 menjadi negatif, C nomor 3 menjadi positif. Kemudian min pada C nomor 4 ini akan berikatan dengan plus pada pentil bromida ini atau elektrofilik ini, membentuk ikatan yang lebih stabil. Kemudian positif pada C nomor 3 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C nomor 3 dengan C nomor 2, di mana elektron ikatan cenderung ke C nomor 3 sehingga C nomor 2 ini menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 2 ini akan mengganggu ikatan P antara C nomor 2 dengan C nomor 1, di mana elektron ikatan akan putus ke C nomor 2. C nomor 2 ini menjadi min, C nomor 1 ini menjadi positif. Kemudian min pada C nomor 2 ini akan berinteraksi atau berikatan dengan plus pada C nomor 3 ini, membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian kita lanjut, positif pada C nomor 1 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C nomor 1 dengan C nomor 6, di mana elektron ikatan cenderung ke C nomor 1 sehingga C nomor 6 ini menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 6 ini akan mengganggu ikatan pi antara C nomor 6 dengan C nomor 5, di mana elektron ikatan pi putus ke C nomor 6. C nomor 6 ini menjadi min, C nomor 5 ini menjadi positif. Kemudian min pada C nomor 6 ini akan berikatan dengan plus pada C nomor 1, membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian kita lanjut, plus pada C nomor 5 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C nomor 5 dengan C nomor 4 sehingga elektron ikatan cenderung ke C nomor 5 sehingga C nomor 4 ini menjadi parsial positif. Kemudian kita lihat positif pada C nomor 4 ini akan mengganggu ikatan antara C nomor 4 dengan C nomor 3, C nomor 4 dengan C nomor 5, C nomor 4 dengan elektrofilik pentil bromida, C nomor 4 dengan H. Namun yang lebih tidak stabil yaitu C nomor 4 dengan H, didukung lagi dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatan putus ke C menjadi min, H-nya menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 4 ini akan berinteraksi atau berikatan dengan plus pada C nomor 5 ini, membentuk ikatan pi baru yang ini. Kemudian selanjutnya H plus pada H plus ini akan berikatan dengan BR yang ini sehingga hasilnya HBr. Kemudian tambah lagi dengan sisanya AlBr3. Nah, di sini hasilnya yaitu pentil asam salisilat ditambah HBr tambah AlBr3. Pada reaksi yang pertama, untuk mendapatkan elektrofilik gugus alkil yang saya gunakan di sini yaitu pentil bromida, maka dikatalisis pentil bromida ini dengan AlBr3. Kita lihat yang pertama antara Al dengan Br adanya perbedaan keelektronegatifan, di mana Br lebih elektronegatif daripada Al sehingga elektron ikatan cenderung ke Br. Br menjadi parsial negatif, Al menjadi parsial positif. Kemudian Br yang kedua juga sama, cenderung ke Br sehingga Br menjadi parsial negatif, Al menjadi parsial positif. Yang ketiga juga sama, elektron ikatan cenderung ke Br, Br menjadi parsial negatif, Al menjadi sangat-sangat parsial positif. Kita lihat yang berikutnya yaitu pentil bromida. Di sini terdapat gaya kolom dari C nomor 5 ini ke C nomor 4 sehingga terjadi penumpukan elektron pada C nomor 4 ini, menyebabkan ikatan tidak stabil antara C dengan C dan juga C dengan Br. Yang lebih tidak stabil yaitu C dengan Br, sehingga antara C dengan Br ini terjadi pemutusan ikatan ke Br, ikatan putusnya ke Br, Br menjadi min, C-nya menjadi positif. Kemudian kita lihat Al plus ini, plus pada Al ini akan berikatan dengan Br ini, Br min, sehingga hasilnya yaitu pentil bromida ditambah dengan AlBr4. Di sini yang berperan sebagai elektrofilik yaitu pentil bromida. Kita lihat pada mekanisme yang kedua di sini, senyawa aromatik yaitu kloramfenikol.
pada senyawa kloramfenikol, di sini saya beri penomoran dari NO2 ini itu C1, C2, C3, C4, C5, C6. Pada gugus ini dikatakan sebagai gugus pengaktif karena adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dengan Cl, di mana Cl lebih elektronegatif daripada C sehingga elektron ikatan putus ke Cl. Cl menjadi negatif, C menjadi positif. Yang kedua juga sama, putusnya ke Cl, Cl menjadi negatif, C menjadi positif. Min pada Cl ini elektronnya akan terdorong ke CH atau C sehingga dia dikatakan sebagai pengaktif. Selanjutnya pada C yang mengikat gugus OH. OH di sini dikatakan sebagai pengaktif karena OH ini terdapat elektron bebas sehingga tolakan elektron bebas terhadap C lebih kuat daripada tarikan antara C terhadap O sehingga elektron bebas masuk ke C dan akan terpolarisasi ke C aromatik, menyebabkan C aromatik ini menjadi parsial negatif. Kemudian parsial negatif pada C ini akan terpolarisasi ke C yang paling dekat, yaitu C3 dengan C5. Dilihat dari sisi para juga, C nomor 1 ini juga menjadi parsial negatif. Kemudian di sini kita lihat antara NO2. NO2 di sini dikatakan sebagai pendeaktif karena adanya ikatan rangkap antara N dengan O. Kita lihat karena O lebih elektronegatif daripada N sehingga elektron ikatannya cenderung ke O. O menjadi parsial negatif, N-nya menjadi parsial positif. Karena N ini sangat parsial positif, maka akan menarik elektron dari C aromatik ini sehingga menyebabkan C nomor 1 ini menjadi parsial positif. Nah, parsial positif pada C nomor 1 ini akan terpolarisasi ke C yang paling dekat, yaitu C nomor 2, C nomor 6. Dilihat dari sisi para juga C nomor 4 ini menjadi parsial positif. Nah, di sini elektrofilik yang mungkin menyerang masuk yaitu pada C nomor 3, bisa juga pada C nomor 6. Namun dilihat dari sisi hambatan luarnya, elektrofilik yang bisa menyerang masuk yaitu C nomor 3 dengan C nomor 5. Sehingga di sini dilihat dari sisi hambatan luarnya, C nomor 5 ini yang memiliki hambatan ruang paling kecil sehingga terjadi substitusi elektrofilik pada C nomor 5 ini atau elektrofilik yang bisa menyerang masuk yaitu pada C nomor 5. Sehingga di sini terjadi ikatan sementara antara C nomor 5 dengan elektrofilik yaitu pentil bromida. Nah, kita lihat antara C dengan elektrofilik atau pentil bromida ini cenderungnya ke elektrofilik sehingga menyebabkan C nomor 5 ini menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif ini karena C nomor 5 ini parsial positif, maka akan mengganggu ikatan antara C nomor 5 dengan C nomor 4, C nomor 5 dengan C nomor 6. Namun yang lebih tidak stabil yaitu C nomor 5 dengan C nomor 6 sehingga elektron ikatan pi-nya akan putus ke C nomor 5. C nomor 5 ini menjadi min, C nomor 6 ini menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 5 ini akan berinteraksi dengan plus pada elektrofilik ini, membentuk ikatan yang permanen atau ikatan yang stabil. Kemudian kita lihat plus pada C nomor 6 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C nomor 6 dengan C nomor 1, di mana elektron ikatan akan cenderung ke C nomor 6 sehingga C nomor 1 ini menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 1 ini akan mengganggu ikatan pi antara C nomor 1 dengan C nomor 2, di mana elektron ikatan akan putus ke C nomor 1. C nomor 1 menjadi negatif, C nomor 2 ini menjadi plus. Kemudian
min pada C nomor 1 ini akan berinteraksi dengan plus pada C nomor 6 ini, membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C nomor 2 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C nomor 2 dengan C nomor 3, sehingga elektron ikatan cenderung ke C nomor 2. C nomor 2 ini plusnya berkurang, menyebabkan C nomor 3 menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 3 ini akan mengganggu ikatan pi antara C nomor 3 dengan C nomor 4, di mana elektron ikatan pi-nya akan putus ke C nomor 3. C nomor 3 ini menjadi min, C nomor 4 menjadi plus. Kemudian min pada C nomor 3 ini akan berinteraksi atau berikatan dengan plus pada C nomor 2 ini, membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C nomor 4 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C nomor 4 dengan C nomor 5, di mana elektron ikatan cenderung ke C nomor 4, menyebabkan C nomor 5 ini menjadi parsial positif. Kemudian parsial positif pada C nomor 5 ini akan mengganggu ikatan antara C nomor 5 dengan C nomor 4, C nomor 5 dengan C nomor 6, C nomor 5 dengan elektrofilik pentil bromida, C nomor 5 dengan H. Namun di sini yang lebih tidak stabil yaitu C nomor 5 dengan H, karena didukung lagi dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatan putus ke C nomor 5. C nomor 5 ini menjadi negatif, H menjadi positif. Kemudian min pada C nomor 5 ini akan berinteraksi atau berikatan dengan plus pada C nomor 4 ini, membentuk ikatan pi baru. Kemudian H plus ini akan berinteraksi dengan Br min. Hasilnya tambah dengan HBr tambah dengan sisanya Al Br3. Di sini nama senyawanya yaitu 1 nitroklorofenikol ditambah dengan hasil sampingnya HBr ditambah dengan Al Br3.